Sebelumnya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uzur Ramadhani dari kelas Kewirausahaan B. Sebelumnya yang terhormat Prof. Herman sebagai dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas tentang video presentasi, yang dimana saya dapat bagian untuk mempresentasikan terjemahan buku 1, yaitu Introduction to Entrepreneurship Xiao Su Springer 2020, yang dimana bagian yang akan saya bahas pada presentasi ini yaitu chapter 6 atau bab 6, dimana itu compose the business plan atau menyusun business plan. Sebelum masuk ke presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri kembali, yaitu Muhammad Uzur Ramadhani dengan NIM 210.01.221.40.146. Oke. Selanjutnya yang pertama ada definisi, di mana rencana bisnis merupakan dokumen yang secara sistematis menjelaskan seluruh unsur internal maupun eksternal dalam kegiatan usaha. Dokumen ini tidak hanya merinci ide bisnis, tapi juga menganalisis pasar, pesaing, kemampuan tim, kebutuhan modal, serta arah keberlanjutan usaha. Konsep utamanya dirangkum dalam model 5C, yaitu customer, competitor, capability, capital, dan continuation, yang dimana penerapan 5C itu membantu wirausahawan memahami sasaran konsumen, memetakan pesaing langsung maupun potensial, menganalisis kemampuan internal tim, menghitung kebutuhan modal, serta merumuskan rencana jangka panjang. Dengan demikian, memahami kelima aspek ini, rencana bisnis menjadi lebih realistis dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu ada tujuan, di mana ada 2 tujuan di sini. Yang pertama yaitu rencana bisnis penting untuk mencari investasi pada tahap awal maupun tahap pertengahan dalam memulai usaha. Hanya rencana bisnis yang kuat yang dapat menarik kepercayaan investor eksternal dan meningkatkan kemungkinan oleh investasi. Oleh karena itu, rencana bisnis menjadi hal yang sangat penting. Tujuan dari rencana bisnis yang kedua yaitu sebagai skema pengembangan. Faktanya, rencana bisnis diperlukan pada setiap tahap perkembangan perusahaan karena bermanfaat dalam pengelolaan modal serta penentuan rencana dan skema pengembangan jangka panjang. Kemudian, untuk struktur inti dari bisnis plan ini, yang pertama ada executive summary, product or service, analysis of market and competitiveness, marketing strategy, company structure and strategy management, financial analysis, risk prediction, appendix, dan yang terakhir ada principle of compiling a business plan, yang dimana akan saya presentasikan maupun saya bahas pada slide berikutnya. Yang pertama itu ada executive summary menjadi bagian paling krusial karena merupakan ringkasan biasa dibaca terlebih dahulu oleh investor. Bagian ini perlu memuat gambaran usaha secara jelas, keunikan produk, pasar sasaran, model bisnis, proyeksi keuangan, serta kebutuhan pendanaan. Kejelasan pada bagian ini sangat menentukan kesan awal terhadap keseluruhan rencana dari sebuah bisnis plan. Yang kedua itu ada product or service, di mana produk atau layanan harus dijelaskan secara mendalam. Penjelasan dari produk maupun layanan ini harus mencakup sifat produk, nilai praktis, masalah yang diselesaikan, serta perbandingan dengan produk serupa yang tersebar di pasar. Keunikan dan keunggulan kompetitif menjadi bagian penting untuk menunjukkan alasan mengapa produk layak diterima di pasar. Jika produk ini melibatkan teknologi atau inovasi,
Aspek hak kekayaan intelektual juga harus dijelaskan. Informasi mengenai kepemilikan paten, lisensi, atau potensi sengketa IP sangat penting untuk menilai keamanan legal dan potensi komersialisasi jangka panjang. Uh, Selanjutnya itu analisis of market. Analisis pasar dilakukan melalui pendekatan PEST, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan teknologi, untuk memahami kondisi makro yang mempengaruhi bisnis, yakni wirausahawan perlu melibatkan kebijakan pemerintah, mengetahui kondisi ekonomi, kemudian ada perubahan sosial, serta perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan atau menurunkan peluang pasar. Setelah itu, untuk eh, analisis daya saing, industri dimulai dari pemahaman mengenai persaingan dalam industri. Banyak perusahaan dalam industri yang saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan pesaingnya. Bentuk persaingan ini tampak melalui perang harga, promosi, inovasi produk, hingga kualitas layanan purna jual. Daya saing bisnis yaitu pendatang baru, produk pengganti, kekuatan tawar pembeli, dan kekuatan tawar pemasok. Untuk memahami keunggulan kompetitif secara menyeluruh, digunakan metode SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Analisis ini mencakup evaluasi kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, serta peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Selanjutnya ada marketing strategi, di mana strategi pemasaran merupakan elemen penting dalam rencana bisnis karena menentukan bagaimana perusahaan memposisikan produknya di pasar dan menarik konsumen. Tujuan utama dari pemasaran ini adalah menemukan kesesuaian antara kemampuan perusahaan dan kebutuhan pelanggan. Melalui portofolio strategi, perusahaan memastikan bahwa produk yang ditawarkan benar-benar menjawab permintaan pasar sekaligus mampu bersaing dengan produk kompetitor. Nah, untuk faktor-faktor yang harus diperhatikan pada strategi pemasaran, yang pertama itu ada branding dari produk, kemudian harga yang akan kita tawarkan, kemudian harga kompetitor lain, terusnya ada distribusi, yang keempat ada layanan, dan yang terakhir itu ada kemasan. Kemudian masuk ke poin company structure and strategic management, di mana struktur perusahaan merupakan fondasi penting dalam menjalankan operasional bisnis secara efisien. Struktur ini biasa terdiri dari berbagai departemen utama seperti produksi, penelitian dan pengembangan atau R&D, kemudian ada pemasaran, penjualan, hubungan masyarakat, keuangan, administrasi. Nah, setiap departemen itu memiliki fungsi yang berbeda namun saling berkaitan, sehingga pengaturan struktur yang jelas membantu memastikan alur kerja berjalan lancar serta mempermudah koordinasi internal perusahaan. Kemudian ada financial analysis, di mana analisis keuangan itu merupakan komponen yang sangat penting dalam rencana bisnis karena menentukan kelayakan finansial usaha. Analisis ini mencakup perhitungan kebutuhan seperti investasi awal, biaya operasional, proyeksi pendapatan, serta estimasi keuntungan. Tujuannya adalah memberikan gambaran realistis mengenai kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan bertahan dalam jangka panjang. Bagian ini membantu mengidentifikasi resiko finansial, menentukan strategi pengendalian biaya, serta menghitung tingkat pengembalian investasi. Pada bagian selanjutnya yaitu ada risk prediction atau prediksi resiko yang akan terjadi apabila menjalankan usaha. Yaitu ada 3 jenis resiko utama. Yang pertama ada resiko pasar, resiko keuangan, dan yang terakhir ada resiko hukum atau relasi publik yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Untuk risiko pasar, yaitu seperti rendahnya daya tarik produk, kemudian ada munculnya pesaing baru, dan yang terakhir ada masalah terkait kualitas dan keamanan produk. Untuk risiko keuangan, itu seperti arus biaya operasional yang tidak terkontrol atau membengkak, dan yang ketiga ada pendapatan yang tidak mencapai target. Kemudian untuk resiko hukum itu di mana seperti permasalahan perizinan, kontrak kerjasama, serta hak kekayaan intelektual dan disputasi, di
mata publik. Nah, kemudian ada appendix atau lampiran, yaitu merupakan bagian pelengkap dalam rencana bisnis yang berfungsi memberikan data mengenai data maupun perhitungan yang ditampilkan dalam rencana bisnis. Biasanya lampiran yang disertakan untuk bisnis plan yaitu seperti data riset pasar, tabel dan grafik, dokumen teknis, foto produk, diagram proses produksi, serta sertifikat hak kekayaan intelektual seperti paten atau merek dagang dari sebuah perusahaan. Secara keseluruhan, bagian ini menekankan bahwa lampiran bukan sekedar tambahan, tetapi yang meningkatkan kredibilitas rencana bisnis. Dengan menyediakan bukti dan data yang lengkap, perusahaan dapat menunjukkan profesionalisme serta memperkuat keyakinan investor terhadap kelayakan usaha. Lampiran yang baik membantu menggerakkan dan menjadikan rencana bisnis lebih kan serta komprehensif. Kemudian yang terakhir itu ada Principle of Compiling a Business Plan atau penyusunan rencana bisnis, yaitu harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu agar dokumen yang dihasilkan tidak hanya informatif, tetapi juga efektif dan meyakinkan. Prinsip ini membantu wirawan menyusun rencana bisnis yang dapat dipahami, dianalisis dan dinilai secara objektif oleh investor maupun pihak lain yang berkepentingan. Tanpa mengikuti prinsip dasar tersebut, rencana bisnis berisiko menjadi tidak fokus, terlalu umum, atau tidak mampu mencerminkan potensi usaha yang sebenarnya. Nah, prinsip yang harus diikuti untuk penyusunan dari rencana bisnis ini yaitu ada berorientasi objektif, konsisten, menonjolkan keunggulan dari produk, dan yang terakhir ada realistis dan bertahap. Kesimpulan pada bab 6 ini, penyusunan rencana bisnis yang pertama ada merupakan dokumen strategis yang digunakan untuk dan pengembangan usaha, mencakup analisis pasar, strategi keuangan. Kemudian yang kedua, struktur rencana bisnis harus lengkap dan sistematis, meliputi eksekutif summary, produk atau layanan, analisis pasar dan kompetisi, strategi pemasaran, struktur organisasi, dan analisa keuangan serta lampiran. Dan yang terakhir, rencana bisnis harus disusun secara objektif, realistis, dan berorientasi pasar dengan menonjolkan keunggulan bersaing serta didukung data agar mampu meyakinkan investor. Paparkan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.